Kita lanjut pada kolom yang ketiga. Jadi kolom yang ketiga, hasil dari output SPSS itu merupakan kolom yang berjudul atau bertitel ANOVA ya. Jadi pada kolom ANOVA ini kita ada beberapa kolom. Yang pertama itu model, penjelasan sum of square, deviasi standar atau DF, mean square F, dan juga yang namanya nilai signifikan. Jadi yang dimana yang paling penting untuk kita pakai di dalam model ini, dalam kolom ini adalah informasi yang bakal kita pakai di sini adalah nilai F ini ya. Jadi nilai F hitung kita sebut dia dengan F hitung. Ini nilai yang bakal kita pakai untuk melakukan yang namanya pengujian hipotesis ya. Jadi sebelum kita memahami interpretasi dari yang namanya pengujian F atau uji hipotesis F ya, kita perlu untuk membuka modul yang berisi penjelasan mengenai pengujian hipotesis ya. Jadi kita buka kepada modul halaman 27 ya. Jadi di sini kita lihat pengujian hipotesis ya. Jadi seperti yang mungkin sudah kalian pahami, jadi hipotesis itu adalah jawaban atau dugaan yang bersifat sementara yang perlu kita uji kebenarannya ya. Jadi kesimpulannya ada dua, hipotesisnya diterima, hipotesis H0-nya diterima, atau hipotesis H0-nya yang ditolak ya. Jadi silakan Anda baca sendiri pengertian definisi dari yang namanya hipotesis ya. Kita masuk ke dalam yang namanya pengujian yang pertama ya. Jadi harus kalian ingat bahwa di dalam uji hipotesis kita memiliki yang namanya 3 pengujian apabila kita menggunakan yang namanya persamaan regresi ya. Jadi kalau kalian meneliti, bikin penelitian terus pakai yang namanya persamaan regresi, maka pengujian hipotesis kalian itu harus melakukan yang namanya 3 pengujian hipotesis apabila kalian menggunakan yang namanya OLS ya. Yang pertama itu pengujian dari yang namanya uji F atau yang kita kenal dengan uji simultan ya. Terus pengujian uji T atau kita kenal dengan uji parsial. Terus yang terakhir adalah nilai R-square. R-square yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya. Sedangkan kalau misalnya kamu pakai hanya persamaan regresi tunggal atau sederhana, kamu cukup untuk mengetahui yang namanya cukup melakukan 2 pengujian saja, yaitu uji parsial dan juga yang namanya nilai R-square. Kenapa uji simultan nggak dipakai? Karena uji simultan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari beberapa variabel. Jadi di situ ada lebih dari satu variabel ya. Sedangkan di sini kalau pada uji yang hanya menggunakan uji parsial dan R-square ini biasanya ditujukan, terutama yang ini, apabila penelitian regresinya itu menggunakan hanya satu variabel bebas ya. Baik, kita lanjut ke dalam yang namanya uji parsial atau uji T. Jadi uji parsial atau uji T ini adalah pengujian hipotesis dalam penelitian atau uji T ini. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara parsial hubungan antara variabel independen atau dalam hal ini adalah X dengan variabel dependen atau Y, apakah berpengaruh signifikan atau tidak signifikan ya. Jadi pengujian ini menggunakan pengujian yang sifatnya adalah 2 arah. Kenapa dia pakai 2 arah? Karena dia berusaha untuk membandingkan antara variabel dengan variabel satu sama lainnya, yaitu membandingkan antara variabel X1 dengan variabel Y. Jadi di dalam melakukan uji parsial ya, yang harus kalian lihat itu ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah memformulasikan yang namanya hipotesis ya. Jadi di sini hipotesis statistik itu hipotesisnya H0. Jadi hipotesis itu kan ada 2 ya. Ada H0 sama HA. Hipotesis 0 dan hipotesis alternatif ya. Hipotesis 0 atau H0 yaitu kita pakai di sini koefisien beta 1 sama dengan 0, yang berarti kalau dalam bahasa hipotesis dalam bentuk kalimatnya adalah tidak ada pengaruh variabel independen terhadap yang namanya variabel dependen ya.
Terus yang kedua, hipotesis alternatif, nilai koefisien beta 1 itu tidak sama dengan yang namanya 0. Artinya ada hubungan antara variabel independen atau variabel bebas terhadap yang namanya variabel dependen atau Y. Terus yang kedua, menentukan level of significant atau alfa. Karena dia melakukan pengujian dengan dua arah, ya. Alfanya ini kita bagi dengan 2, titik koma df, yaitu n dikurangi dengan k. Jadi alfa atau level of significant yang biasa orang ekonomi pakai itu kan adalah 0,05. Jadi di sini plus minus 0,05 dibagi dengan 2, deviasi standar N kurang K di sini adalah berapa banyak jumlah observasi yang kita pakai dikurangi dengan K. Jadi K ini adalah berapa banyak variabel bebas yang kita gunakan, ya. Terus yang ke C, ini adalah kriteria pengujian. Untuk mengetahui kesimpulan dari pengujian yang kita lakukan, apakah hipotesis nolnya diterima atau hipotesis nolnya yang ditolak. Jadi di sini kita bisa melihat daerah penolakan H0, daerah penerimaan H0, dan daerah penolakan H0. Jadi standarnya di sini, kalau misalkan nilai T hitung, ya di sini nilai nilai T tabel, ya. Di sini min T tabel alfa plus 2 deviasi standar. Di sini T tabelnya T alfa dibagi 2 deviasi standar, dan di sini diperoleh nilai T hitung, ya. Kalau ada di sini titiknya, maka kalau nilai T hitungnya berada pada daerah penerimaan H0, maka dia hipotesis nolnya yang diterima. Tapi kalau misalkan T hitungnya berada pada sekitaran di sini, yaitu nilainya jauh lebih kecil daripada nilai T tabel, maka termasuk ke dalam daerah penolakan H0. Atau dia lebih besar daripada nilai T tabel positif, nilai T hitungnya, maka dia masuk ke dalam daerah penolakan H0. Jadi untuk mengetahui nilai T hitung yaitu dengan koefisien regresi